Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Liweter, jelajah Ya, barokah. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Abah Kemot dan rekan saya ya Mulyadi. di konten acara di Liweter dalam Mi Soler Mitra Sobat Liweter. Liputan kali ini kita berkunjung ke Iman Jamur ya, Iman Jamur. yang mana Pak Iman Jamur ini produksi bahan Backlog. backlog ya. Backlog, ya. Untuk lebih jelasnya nanti langsung aja kita temui Pak Iman di TKP. Mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, damai. Alhamdulillah. Puji sih ya. Alhamdulillah. Nah, Soliter, ini yang saya bilang tadi, inilah Kang Iman, pemilik dari Iman Jamur ya Kang ya? Iya. Nah, kesempatan kali ini kita akan ngobrol lebih jauh tentang jamur dan seluk-beluknya jamur, ya Kang ya? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf sebelum mengganggu Kang Yadi ya. Betul. Setelah kesibukannya Kang Iman, mungkin kita lebih jauh berbicara tentang jamur ini, kita coba tanya sejarahnya, awal mulanya Kang Yadi ya. Betul. Gimana? Kan nggak mungkin langsung tiba-tiba kayak gini kan, nggak Tuh. mungkin kan. Jadi ceritanya gimana Kang Iman? Atau lebih jelasnya dengan Akang sama nama lengkap? Saya Suherman aslinya. Kang Suherman ya. Iman itu di Jamur, orang-orang Jamur panggilnya saya Iman. Oh, jadi terkenalnya terkenalnya Iman Jamur. Ya, asli saya di KTP itu Suherman. oh begitu. Iya, Suherman. Berapa lama menggeluti jamur ini? Ya, saya awal mula itu kerja. Awal mula saya kerja merintis juga itu di mamang saya. Mhm. Ya, sekitar 7 tahunan lah saya ikut mamang saya itu. Nah, setelah itu saya pikir ilmu saya udah dapet, Mhm. belajar merintis lah sedikit-sedikit gitu kan, kenapa enggak gitu kan. Oh maaf, saya potong. Berarti ini jamur juga waktu kerja? Jamur, Oh, iya iya, jamur, iya di jamur. Oh nggak lanjut. Iya. Nah di situ sebenarnya awal mula saya nggak punya modal, dengan alasan tekad saya kuat karena saya punya kemampuan untuk bisa bikin itu sendiri gitu kan. Nah kalau untuk pertama saya memulai itu memang nggak langsung media tanam ini. Tuh. Ya pertamanya saya bikin bibitnya, Tuh. bibit F1, F2. Nah situ saya jual beli. Nah setelah ada modal sedikit-sedikit, mulai saya kumpul-kumpul bahan baku seperti asap bubur gaji, Oh, oke. beli dedak seperti itu. Berarti sampai detik ini udah berapa tahun menggeluti dunia jamur ini? Kurang lebih sih Dari mulai udah. kerja ya. Iya. Kalau dari mulai kerja sih lebih lah 20 tahun. Oh, Iya. 20 tahun. 20 tahun lebih. sekarang usia Bapak berapa, Pak? 34. 34. Iya. Berarti Saya dari 17 lulus tahun dulu ya? Iya. Lulus SMP aja. Lulus Yang SMP langsung ya. terjun Iya, di usaha ini. Iya. Oke, itu sekelumit sejarah ya Iya. terkait asal mualanya menggeluti jamur. Iya. Nah, berkata di situ sebenarnya kalau kita ngomong spesifikasi ya atau spesialnya sebenarnya di sini mungkin ada alurnya ya. Nah, Iya. bisa diceritakan ini bidangnya apa nih yang digeluti itu apa? Mungkin istilahnya seperti gimana? Alurnya gitu. Di bagian apa ini? Sebenarnya ini bagian maksudnya pertanian ya. Maksudnya Oh enggak, Maksudnya gini, dari awal sampai apa namanya berjamur kan, Iya, berjamur itu. iya. Ini tahapan di apa nih, Bapak nih? saya ini Pengertiannya. tahapan di tahap kedua sebenarnya itu. Tahap kedua? Ya, produksi media tanam gitu, Pak. Oh, Ya, iya. produksi media tanam. Si media tanam ini tuh nanti akan jadi rumahnya jamur itu sendiri. Ya boleh dibilang ini seperti tanah lah gitu. Medianya Seperti ya. rumahnya lah gitu kan dari jamur itu. Jadi ini Gitu. udah tahap kedua ya? Bapak Ya, di sini. tahap Ya. kedua ya. Tahap pertamanya Bapak? Tahap pertamanya ini bikin ini Oh, Bapak bikin dulu juga? indukan, ya bikin indukan. Oh, iya. Dari mulai F0, PDA, F1, F2 nya saya jual juga. Iya. Gitu. Ya. Jadi gini mungkin ya, Kang Kemot,
si Bapak Iman ini bikin ini juga nih. Ya, biangnya. Biangnya saya juga bikin dia. biangnya juga. Bikin Iya. biangnya Biang dari juga. awal, Ya. lalu dia bikin media tanam juga Ya, gitu. ya benar-benar. Gitu kan? Ya, Nanti untuk media tanam ini bisa dijual ke para petani gitu ya. para petani ya, mereka yang hanya usaha di bidang budidayanya doang. Budidayanya. Mereka tuh hanya tani jamurnya itu doang. Tanpa produksi media. Iya, tanpa produksi. Oh, berarti media pengertiannya konsumennya Kang Iman ini lebih kepada Iya. mereka yang mau membudidaya jamur, Iya. bukan dari proses awal. Iya. Kan ya. Malah di sini berarti Kang Iman tuh produksi media tanam sekaligus spora. Iya. Seperti itu. Iya, iya. Berarti mengerti saya nih Kang Iman. Berarti soliter siapapun Anda di sana yang memiliki minat atau mau membuka peluang usaha di bidang jamur. Ini jamur apa? Tiram ya? Jamur tiram putih. Jamur tiram putih. Iya. Ada jamur tiram yang lainnya. Ada yang lain-lain juga ada yang merah, ada yang kuning. Hah? Jamurnya. Oh, gitu. Tapi yang rame di pasaran dan laku di pasaran itu yang Putih. putih. Oh gitu ya. Nah, berarti Kang Iman ini sebenarnya membuka peluang buat Anda yang mau berkecimpung di dunia jamur itu dengan menyediakan media tanam Media sekaligus sporanya ya Iya. di sini tanpa harus bersusah payah Iya. meracik bibit F1, F2 tadi Iya. dan media tanam. Silahkan beli backlog ini, Iya. silahkan beli di Kang Iman. Nanti di bawah ini Anda bisa menghubungi Facebooknya Kang Iman ini. Untuk lebih bisa tanya-tanya, ada nomor WhatsApp dan sebagainya seperti itu. Nah, kita ngomong bagi mereka nih yang katakan ada minat mau Iya. membuka tadi sebagai pembudidaya jamur. Iya. Ada syarat-syarat khusus nggak Kang dari tempat dan lain sebagainya biar jamur ini maksimal berproduksi? Sebenarnya kalau untuk budidaya sendiri sih tidak terlalu begitu ribet kan. Ya karena alasannya kita ini kan daerah tropis ya. Alhamdulillah kita emang di Indonesia ini cukup untuk suhu di pertanian itu emang cukup. Ya alasannya jamur ini tuh tidak terlalu begitu membutuhkan sinar matahari. Justru mereka itu butuh kelembapan gitu. Ya kelembapannya ya seperti suhu ruangan kamar rumah kita aja. Ya misalkan 28 derajat Celcius kan itu sama lah gitu kan ininya kalau suhu kelembapannya seperti itu. Oh, berarti syarat pertama itu Syarat pertamanya suhu kelembapan. kelembaban. Iya. Nah, kalau saya lihat ini kan ruangan ini kan dari bilik ya Iya. sama campur plastik. Ini Iya. pasti ada tujuannya dong. Varian sih sebenarnya kalau yang namanya mau pakai bilik, ada yang mau pakai paranet, ada yang langsung Bata merah. Iya, bata merah juga nggak apa-apa sebenarnya asal sirkulasi udaranya itu terkontrol gitu. Berarti cuma ada ventilasi ya? Ventilasi harus ada, Oh, iya. oke. Karena dia itu emang makhluk hidup. Oh Iya. 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 Begitu. Iya. Nah, berarti itu ya syarat pertama dari tempat itu minimal syarat pertamanya itu 28 derajat Derajat Celcius. Celcius. Itu harus stagnan seperti itu atau Iya, harus harus seperti itu. ini Iya. terus diupayakan bertahan Diupayakan seperti itu. bertahan. Iya. Nah, kalau ngomong soal ini backlog ya, Iya. soliter backlog itu atau dengan istilahnya log itu kan gelonjongan ya, Iya. gelondongan, bag itu tas berarti ya. Jadi cuma intinya backlog diistilahkan seperti ini sebagai media tanam yang tadi dibilang sama Kang Iman itu sebagai rumahnya buat Iya. jamur nanti tumbuh. Ini nanti akan nembus sendiri di atasnya aja apa di bawah nih Kang? Ini kan sporanya di atas sih, Iya. ya di atas tuh soliter di atas. Nah ini apakah cuma numbuh di atas ini apa akan sampai ke bawah Kang? Sebenarnya kalau untuk tumbuh itu si tunasnya kalau ini kan usianya ini 45 hari sampai bisa tumbuh dari penyemaian ini ya. Betul. Kalau misalnya si tutupnya ini belum dibuka setelah 45 hari itu tumbuhnya akan di mana-mana. Menyebar ke sini. Iya, iya. Putih nanti ya. Dia bisa keluar dari sini, bisa keluar dari bawah karena ini belum dibuka. Oh ini kan nanti Nanti bolong dia sendiri. akan bolong sendiri. Luar Dia biasa tenaga ditembus dorongannya. dia, akan Ini- ditembus sama dia itu. Akan Nah. seperti ini lah. Ya. Begitu nanti. Nah, Ini setelah berapa hari Pak? ini setelah pengeraman 45 hari. 45 hari. Iya. Pengeraman Nah 45 ini soliter, ini setelah 45 hari mulai terlihat bedanya kan? Iya. Ini baru penyemaian atau ngasih spora Iya, ya. Ini iya. hari berapa nih? Itu hari pertama. Ini hari pertama Iya. soliter. Nah ini hari 45 hari udah kelihatan jamurnya mulai menyebar kemana-mana. Dan ini hari keberapa nih? Itu hari H 45 hari. Nah ini hari 45 seperti ini udah mulai tumbuh. Nah sekarang begini kan, kalau kita ngomong
kalau kita berbisnis itu kita ngomong keuntungan ya kan, Harus ada kapasitas hitung-hitungannya. kapasitas Iya. produksi. Iya. Nah, gimana nih dalam satu bonggol ini bisa dipanen berapa lama, menghasilkan berapa jamur? Iya. Dengan Berapa kilo? berapa kilo? Iya. Tentunya dengan kriteria tadi ya 28 derajat Celcius Iya, itu ya iya. kelembapan. Nah, ini gimana Kang ceritanya? Nah, kalau misalnya untuk hasil per media itu sebenarnya tidak bisa menghitungnya satu persatu, Mm-mm. harus dihitung global, Iya. keseluruhan. Kenapa? Karena si media tanam ini bisa saja misalkan nih yang ini bisa Lebih menghasilkan, banyak. ya lebih banyak, ini Iya. agak sedikit. Iya, iya. Nah, bisa ketutup. Jadi ngitungnya harus global, Iya, iya, harus Pak. keseluruhan. Misalkan kita nanam 1000 media tanam, Tuh, misalkan 1000 bonggol 1000 backlog media ini tanam, ya. Nanti akan menghasilkan 3 kintal jamur Total? tiram. Total. Dalam per Iya. 1000 backlog ya. Sorry. Per 1000 ya, per 1000 ya. Dalam jangka waktu berapa Dalam lama? jangka waktu 3 bulan itu maksimal ya. Mhm. Maksimalnya Habis 3 bulan, minimalnya itu 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Iya. Oke. Berarti Itu akan menghasilkan jamur 3 kintal. 3 kintal. 3 kintal Per itu 1000. dengan alasan suhu kelembapannya teratur, perawatannya juga tertangani, ya maksudnya dari mulai penyiramannya gitu kan, terus cara mengatur Perlakuannya ya harus perlakuannya lah benar-benar itu. Nah, Iya. mungkin yang jadi pertanyaan bagi yang awam Iya. pasti kan. Iya. Jadi setelah kita dapat gambaran dari mulai media Iya. terus sampai 45 hari keluar tumbuh seperti ini. Nah, apa yang harus dilakukan ketika katakanlah saya mau beli backlog dari Akang 1000 nih, Iya. disimpan dengan suhu yang tadi sama. Iya. Perlakuannya apa nih yang saya lakukan biar penyiraman tadi disinggung Iya. tuh gimana Iya. ceritanya? Sederhana sih sebenarnya, cuman yang sering kita kena kendala dari petani itu sendiri, itu pertama kebersihan. Hmm. Kebersihan itu memang harus dijaga karena si jamur ini tuh rentan akan datangnya mikroba-mikroba yang mengganggu untuk pertumbuhannya itu sendiri. Ya misalkan dia akan terhinggapi lalat, si lalat itu akan menjadi larva, telur di sana Oh, dan iya, menjadi belatung gitu kan untuk makan ini, ujung-ujungnya Harus kan steril mungkin ya. harus steril intinya gitu kan. Yang pertama jaga kebersihan, Hmm. yang kedua kontrol suhu kelembapannya, sirkulasi Ada alat? udaranya. Alatnya tidak ada. Cuma Sebenarnya kalau untuk alat budidayanya cuman hanya kita membutuhkan peso cutter untuk panennya itu sendiri dan cuman sprayer untuk penyiramannya. Hanya itu doang. ada cairan khusus, Tidak ada. air saja. Tidak ada air Air saja. biasa Air saja. bersih. Nah, Justru ini kan si jamur ini dia akan bertolak belakang dengan sifat-sifat yang berunsur kimia Hmm. gitu. Dia akan bertolak belakang kalau misalnya disiram pakai Pestisida. pestisida misalkan, ya malah nggak jadi. malah nggak jadi. Berarti Harus alami ya. berarti dengan kata lain ini cara menuju sehat ya. Iya, Non kolesterol, iya benar. juga non pestisida. Benar. Dan peluang besar Iya. bisnis ini tuh mudah, murah, bisa dilakukan di rumah ya kan. Iya. Siapapun bisa. Siapa bisa melakukannya. Nah, kita ngomong tadi sampai mana? Kapasitas perlakuan cuma siram tiap hari Kang ya? Siram tiap hari. Tiap hari. Untuk Setelah melihat panen kelembapan ya. itu. Setelah Setiap panen kelembapan. ya. Siramnya setelah panen. Oh, jadi pas keluar gini, Ya. panen, siram. Panen baru siram. Oh. Alasannya biar si jamur ini tuh kualitasnya tidak turun. Kalau misalnya terlalu basah, dia akan turun kualitas ya. Alasannya dia cepat busuk. Hmm. Si permukaannya ini tuh tidak putih bersih seperti ini, tapi dia akan menguning kalau misalnya Kuning, terlalu ya. banyak air itu. Oh, iya, pengaruh juga ya. Iya, Mungkin- makanya penyiraman itu setelah pemanenan jamur dewasa gitu. Nah ini kan sebenarnya masih usia 3 hari ya, masih belum waktunya panen, Hmm. masih bisa disiram, masih bisa. Oh, masih bisa. Masih bisa. Jadi ini masih butuh disiram. Ya, masih butuh perawatan. Perawatan ya. Berikutnya nanti setelah panen siram baru. Iya, iya. Panennya itu bisa tiap hari setelah ini gede ya. Tiap hari, Tiap hari panen? tiap hari panen. Ya Oh. alasannya tiap hari itu sebenarnya bukan satu media ini tuh tiap hari akan Iya. panen, Paham, paham. bukan. Jadi per 1000 Iya, per itu 1000 bisa panen misalkan. tiap hari. Ya, 1000 bisa panen tiap hari itu alasannya misalkan nih satu hari dia akan tumbuh 100 media tanam ini. Terus besoknya 200 media tanam. Paham, paham. Iya. Terus berikutnya dan dia akan bergulir Ya, gitu. paham. Jadi random ya. Iya. Jadi enggak 1000 kita tanam backlog Iya. semuanya dipanen hari itu enggak. Enggak. Mungkin ini masih baru kuncup, Iya. ini udah gede, Iya. ini udah umurnya lain-lain. Ini Iya. udah bisa dipanen, ini belum. Oh, ini baru bisa besok. Nah, seperti gitu itu. kan. Iya, Jadi iya, pengertian tiap hari seperti itu. Iya. Selama 3 bulan Iya. maksimal ya. Iya. Oke. Nah, berarti kan tadi seperti singgung. Iya. Berarti Kang Iman ini juga dari mulai ada proses alur tadi kan? Iya.
proses F1, Iya. terus ada Media. buat media Media. yang ini media Iya. dan nanti budaya terakhir. Budaya. Berarti akan ada di posisi media sama F1. Iya. Nah, selama ini memasarkan ini konsumen datang kemari atau menghubungi akan kemana? Ya awalnya sih saya mulut ke mulut lah, Tuh. karena saya udah lama main di jamur kan. Jadi orang tuh banyak kenal ke saya tuh mulut ke mulut lah. Awalnya. Ya awalnya. Bisik-bisik tetangga ya. Bisik-bisik tetangga Tetangga bisa tahu jadi. jamur dan Iya. kualitasnya bagus, Iya. tahu. Tapi dengar-dengar ada Facebooknya kan? Facebooknya alhamdulillah ada, cuman itu Facebooknya saya bikin Berbeda dengan nama Asaka. berbeda dengan Baik. nama asli, tapi itu akun saya sih. Siap. Iya. Berarti nanti ada di deskripsi atau di bawah ini soliter yang penasaran untuk lebih detail karena tadi mungkin ada kurang jelas atau gimana nanti bisa menghubungi Facebooknya Kang Iman ini di Abdi Nugroho ya. Abde Nugroho. Abdi Nugroho Iya. pakai E ya. Pakai Alpha Beta Abdi Nugroho. Oke. Iya. Nah, selanjutnya selain tadi ya yang dijelaskan tadi, Kang Iman juga katanya juga terima konseling ya, private gitu kan. Iya. Bisa katakanlah kunjungan ke sekolahan Iya. ataupun instansi tertentu atau komunitas-komunitas yang mau belajar ilmu perjamuran. Iya. Nah, itu gimana Kang? Bisa? Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Iya. Bisa kontak ya. Kalau untuk sharing seputar budidaya, perlakuan, insya Allah saya akan bantu di situ. Insya Allah. Tentunya Ya. tinggal kontak aja nanti ya. Tinggal kontak aja Nanti saja. ada nomor WhatsApp-nya ya Iya, di Facebooknya iya. tadi. Nah, itu satu. Selama ini kan katanya udah sampai ke Papua kalau nggak salah ya. Alhamdulillah. Nah, itu gimana ngirimnya? Gelondongan gini Dia atau gimana? paket lah. Dia paket Dia ini. paket ya. Backlog yang dikirim? Yang saya paketkan itu ininya. Yang ini ya? Ya, ininya F2-nya. Ini F2. Ya, yang saya paketkan tuh ini. Kenapa alasannya ini bukan tidak bisa sebenarnya. Kasihan pembelinya. Mahal di Volumenya ongkos ya? Iya, volumenya kan harus banyak Hmm. dan ongkirnya itu lumayan gitu kan. Kalau misalnya ini kan bisa misalkan per 10 atau per 20 gitu kan kita paket. Ini Kang, untuk satu botol ini bisa berapa backlog gini? Kalau untuk satu botol ini kita bisa semai 30 maksimal ya. Minimalnya tuh 25 25. media tanam ini. 25 media tanam. Berapa jagung? Berapa ini di sini? Sebenarnya Berapa tidak butir? kita perkirakan saja. Perkirakan. Kita perkirakan. Coba saya contohkannya sebentar. Iya. Ya, gimana. Coba saya contohkan. Ceritanya saya beli F1-nya, Iya. media time udah punya di rumah. Iya. Saya mau menyemai sendiri ya. Dan ini ternyata nggak boleh kena tangan ya? Ya, harus steril. Harus steril. Ya, harus steril. Oh, gitu lah. Ini nggak jadi. Ya. Nah, saya tuangkan ininya. Kayak tempe ya, tempe jak. Ini jagung, Wak. Jagung ya. Ya. Nah, seperti ini aja perkirakan saja. Perkirakan saja, Kenapa harus di pinggir seperti ini? Nanti dia akarnya tuh akan cepat menjalar ke sini. Saya simpannya di pinggiran sini. Berarti yang putihin tuh akar ya? sebenarnya? Akar, iya akar. Miselium namanya. Miselium. Miselium. Ya. Nah, seperti ini saya tutup. Ya alasannya kan ini juga makhluk hidup, biar dia bernapas juga kita kasih filter. Nah, Ya kasih filter biar nggak terlalu pengap. Nah kita ikat pakai karet. Nah, setelah ini kita simpan di tempat pengeraman inkubasi inkubasi. ya selama 45 hari. Yang seperti tadi yang kita Ya, jelaskan di sampai bawah ya. sampai putih semua, full putih semua. Gitu. Nah, berarti Ini nanti Ya. konsumen itu belinya udah putih semua. Sudah apa? putih, sudah jaminan putih semua, Oh. sudah siap panen pokoknya. oh, Iya. jadi Jadi Jadi, nggak kalau dalam- kuning kayak gini belum. Enggak. udah belum dijual. milium apa tadi? Miselium. Miseliumnya udah menyebar. Udah full, Udah full. semua. Oh, Jadi dijamin itu Dijamin solar ya. bakal yang bakal yang beli ini udah putih kayak gini dijamin buat soliter. jadi. Iya. Oke. Insya Allah sih kalau yang namanya untuk konsumen, untuk si pembeli, si pembudidaya beli ke saya itu, insya Allah saya akan garansi kalau misalnya ada Tuh. gagal 5 log ya dengan alasan dia tuh pecah karena jatuh, Aha. terus terkontaminasi dia tuh mati sendiri gitu kan. Itu selama dia belum keluar jamur, itu saya pasti Garansi. Garansi, garansi ganti pasti lagi. akan saya ganti. Oke. Tadi kan katanya udah sampai ke Papua kemana? Iya. Keluar pulau ya, Iya. Pulau Jawa. Nah, tadi kan permasalahannya
kan bagi yang baru mungkin kalau mereka yang udah tahu bikin media tanam oke nggak masalah kan, mereka bisa nyari. Ini kan bahan utamanya serbuk gergaji kan. Nah itu gimana ceritakan kan untuk mereka yang katakanlah beli dari Akang di luar pulau sana yang cuma beli F2 nya ini, gimana cara bikin media tanamnya? Kalau untuk bikin media tanamnya sih sekarang kan lebih canggih ya, lebih modern gitu. Ya kita bisa saja via video call, sharingnya lewat WhatsApp juga kita bisa gitu. Makanya kan ada saya lampirkan kan di situ nomor WhatsApp saya. Nah, gitu. ini Oke. Kalau enggak secara singkat lah, ya, yang singkat betul. dijelaskan. Oke lah, itu kan secara private-nya kan, secara langsung video call dan sebagainya. Nah, secara umum lah bahannya utamanya apa aja gitu. Bahan utamanya Bahan sih ini bakunya. serbuk gergaji, terus pakai dedak, pakai kapur. Kapur apa tuh? Kapurnya bukan kapur barus tapi kapur tani. Kemarin. Ada kapur tani. Kapur tani ya? Kapur tani ada. Di toko-toko Di pertanian. toko-toko pertanian ada. Bukan kapur zaman dulu kalau bilik kita ngecat, bukan itu. Bukan, Beda ya. bukan. Ada bilang kapur Itu tani kapur sih. siri. Jadi Iya. oplos tuh. Iya. Nah, satu ini plastik PP ini PP ya. berapa kira-kira Bobotnya. maksudnya antara Komposisi. komposisinya Komposisinya. kapur, serbuk gergaji dan apa tadi? 3 ya? Iya. Nah, kalau D2K. Kalau untuk komposisinya per 100 kilo serbuk gergaji, 20%-nya dedek, 20%. 20% dedek, 3%-nya kapur, 5%-nya biji-bijian. Tuh biji-bijian bisa dari tepung jagung, bisa tepung beras, bisa pokoknya yang biji-bijian yang mengandung nutrisi ya seperti kandungan yang ada di dalam jagung ini itu apa ya? Karbohidrat. Nah, ya. Berarti roti pun bisa dong? Bisa. Buat dicampur di bahan sini? roti bisa. Bahan roti bisa, ya? Iya. Ya pengertian roti, sorry. Kalau ada roti Bahannya, tapi bahannya ya bahan roti ya. raginya. Bukan apa? Tepung. Sorghum kan? Roti itu dari sorghum kan? Iya, tepung, Iya, white flour nih kan, iya, sorghumnya. bisa itu ya. Oh, beli terigu nih, sorghum gitu ya. Iya. Dari gandum gitu kan? Iya. Masuk di situ. Bisa. Pokoknya buat nutrisi nanti ini. Iya, gitu. Karena Nah, dia tadi makan ya, lupa saya. Ini makhluk hidup kan tadi Kang lupa. Oke dong ini. Nah, komposisinya seperti itu. Serbuk gergaji misalkan kita bisa bikin takaran 100 kg serbuk gergaji, 20%-nya dedek, 3%-nya kapur, 5%-nya biji-bijian yang saya bilang tadi itu bisa dari sereal, bisa jadi dari jagung, dari beras juga bisa. Pokoknya yang mengandung karbohidrat itu. Dan air 70%. koreksi bentar, 1000 gram kali. Sekilo kan? Apa? 100 gram. 100 Untuk 100 kilo, kilo 100 kilo. serbuk gergaji 100 itu kilo. 20 kilo Hmm. tadi apa? Dedak. Dedak. Dedak, Ya, iya. 30 kilo 3 kilo 0,3 kan? Oh, 0,3. Ya 3 kilonya kapur, 5 kilonya biji-bijian yang mengandung karbohidrat itu. Nah, airnya 70%. 70%. Yang 70%. jangan terlalu encer, jangan kurang juga ya. Ya, Berarti terjawab ya Kang ya. ya. Jadi kalau saudara-saudara kita di luar pulau sana yang mau pesan F2 itu boleh nanti bikin media tanam sendiri dengan Iya. penjelasan seperti tadi, dan kalau kurang jelas nanti bisa menghubungi Facebook ya kan, Iya. nanti kontak ke Akang. Iya. Nah itu permasalahan yang keduanya itu harga tuh maksimal berapa kalau F1 berapa botol? Kalau F1 sih nggak minimal order sih. Kalau F1, F2 saya persilakan kalau mereka mau pesan satu pun saya akan layani gitu. Kalau F1, F2-nya itu karena dia kemasannya tuh dari botol. Kecil kemasannya, instan, simple gitu kan. Gampang untuk dipaketkan gitu. Oh, gitu. Kalau F1, F2 beda dengan F3-nya. Karena ini kan harus banyak intinya gitu kan. Ya bisa saja saya kasih gitu kan kalau misalnya mau beli satu atau dua dengan alasan mungkin mereka itu tidak untuk ekonomi, tapi dengan alasan mungkin mereka untuk pembelajaran atau apalah Oke. gitu kan. atau hobi lah ya. Ya, atau lah. hobi lah. Atau praktikum lah ya. Iya. Atau Kalau untuk ekonomi sih harusnya minimal ya 1000 seribu media tanam. backlognya. Oke. Saya sendiri bingung sebenarnya, tadi belum Iya. nyambung. Ada Iya. F1, F2. Perbedaannya di mana ini? Perbedaannya ini turunan turunan, misalkan ini tuh F1-nya, ini F2-nya. Nah, sebelum F1-nya juga ada nih yang namanya PDA. PDA itu singkatan Potato Dextrosa Agar. Nah, dari situ induk yang pertama nih starter yang ke F1-nya ini. Saya pindah ke sini ke F1 untuk perbanyakan, ke F2.
Dari F2 saya perbanyakkan ke F3 ini budidaya. Berarti saudara-saudara kita yang di sana pun boleh ya belajar ini Bisa bikin bisa. F1 F2 Iya, dari Akang ya. bisa, Insya bisa, Allah bisa. nggak pelit ilmu ya. Bisa, Iya. bisa. Siap. Boleh saya tanya nih lagi Ya. satu lagi nih. Ini kan ada media jagung ya, Ya, jagung. Nah ini selain jagung ada juga. campurannya apa nih? Ada juga sebenarnya kalau yang namanya media ini parean ya. Hmm. Ada yang dari bahannya ini, ada yang dari gabah bisa. Hmm. Ada yang dari serbuk gaji juga bisa. Ada yang dari pokoknya macam-macam sih, pokoknya kandungan yang mengandung karbohidrat gitu ya. Nah, kenapa saya pilihnya jagung? Alasannya dia tuh lebih unggul dari miselium, perambatan, dan cara kerjanya itu lebih cepat lah intinya seperti itu. Cara kerjanya, cara kerja miseliumnya itu di dalam media tanam ini. Oke. Alhamdulillah ya kita dapat ilmu baru ya Kang ya. Tapi kita udah berbicara Luar biasa jauh, ini. lupa nih Kang. Saya tanya ini harga backlog ini Oh, berapa? iya, Lupa kan betul. kita bagi-bagi ke sana. Mungkin pertanyaan-tanya tadi kan? Iya. Atau kali kalau kurang jelas ada hal yang mungkin terlewatkan dari proses wawancara ini bisa tanya di komen juga. Silahkan. Tapi saya wakili nih bagi yang bertanya, satu backlog ini berapa per seberapa nih? Sebenarnya kalau yang namanya untuk harga, ini kan untuk ukuran plastik kan parean ya. Ada yang 1735, ada yang 1730, ada yang 1835. Kalau saya sih bikinnya ini 1735. Saya patok harga itu Rp2.000, tapi minimal order ya. Minimal order. Kalau misalnya di atas 1.000 harganya itu Bisa kurang. 1.000 media tanam. Itu harganya saya hargai Rp2.000. Iya. Itu kalau yang namanya ongkos pengiriman atau mau diambil ke sini silahkan. Pokoknya saya di sini terima di sini Rp2.000 itu di sini. Iya. Oh, Per media tanam ini. Itu minimal order tapi ya. siap. Nah, untuk F1 F2 Kalau untuk F1-nya saya jual per media ini F1-nya itu Rp50.000 per botol. 50.000 per botol. untuk 30 backlog. Untuk 30 media tanam F2. F2. Ini F1. Oh, ini belum Iya. masuk sini ya? Iya. Berarti kan ini urutannya F1, F2 baru bisa masuk ke sini. Iya, itu benar. Saya pikir sama Kang. Jadi Iya, betul. F1, saya pikir gini, dari F1 itu bisa langsung ke media loh Kang. Ternyata enggak ya? Sebenarnya bisa, cuman mungkin kita tuh untuk menyiapkan stok atau turunan itu sendiri itu agak terlalu rumit karena lama untuk menunggu miselium turun. Makanya kita bikin stok yang banyak di F2 ini untuk penyamaian di F3 ini gitu. Gitu seperti itu. Luar biasa. Berharga banget Kang ilmunya Kang. Iya. Jadi soliter bagi Anda siapapun yang bercita-cita berminat untuk mengembangkan atau membudidaya jamur tiram, khusus jamur tiram putih ini, bisa kontak ke Facebook di bawah ini untuk Kang Iman, dan boleh komen nanti di komentar kita di bawah ya Kang ya. Boleh tanya apapun terkait jamur tiram ini kalau tadi kurang jelas seperti itu ya. Jadi kami ingatkan bagi Anda yang baru nonton dan belum subscribe, mohon subscribe, klik share dan like-nya, juga nyalakan loncengnya biar nanti akan mengupdate ya Kang ya. Baik Kang Iman, terima kasih Ya. banyak waktunya. Ya, Semoga semakin berkah sama-sama. usahanya. Ya, Saya terima kasih. pamit. Sama-sama. Ya. Semoga semakin berkibar ya Kang ya. Ya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Liwater. Jelajah, Ya. sehat, Sehat. barokah. Barokah. Jangan lupa ya di subscribe Daily Daily Waters. Terima kasih.